menyapu halaman kampus, membawa serta cerita-cerita yang belum usai. Di balik tembok yang tampak tenang, ada pergulatan nilai, ada pertarungan antara nurani dan kepentingan. Di ruang-ruang kelas, bukan hanya ilmu yang diajarkan, tetapi juga integritas yang diuji. Ini bukan sekedar kisah akademik, melainkan perjalanan tentang siapa yang tetap berdiri ketika prinsip diuji, dan siapa yang memilih jalan mudah ketika dunia menuntut tanggung jawab. Disinilah semuanya dimulai. Di universitas ini, nilai bukan hanya soal angka, tapi juga tentang sikap dan tanggung jawab. Ada dosen yang menjaga etika dan integritas seperti Bu Regita, dan ada pula yang bertindak sewenang-wenang seperti Bu Dara. Di sisi lain, ada mahasiswa yang tekun dan jujur, dan ada pula yang sering cari alasan dan kurang menghargai proses. Situasi semakin kompleks saat mahasiswa yang etis merasa tertekan dan mahasiswa yang tidak etis justru merasa tidak bersalah. Dengan bimbingan Kaprodi, mereka bersama-sama belajar memperbaiki diri. Selamat pagi Bu Dara, gimana ngajarnya pada pagi hari ini? Hari ini aku capek banget. Lagian mahasiswa itu nggak ada yang serius belajar. Justru dari itu Bu Dara, kita sebagai dosen, kita akan memberi contoh mahasiswa dan mahasiswi di sini. Contoh Ibu bilang, ada tuh mahasiswa, walau kita rajin dia tetap bandel. Iya sih, tapi sudah Bu jangan bete, mas pagi. Oke, langsung saja kumpulkan tugas minggu lalu, tanpa toleransi. Ini Bu, tugas saya. Saya juga menambahkan referensi tambahan di akhir. Udah. Ini cuma segini. Maaf Bu, saya lupa tugasnya. Boleh saya kirim aja? Apa? Ini kampus, bukan grup keluarga. Kamu jadi mahasiswa nggak ada bertanggung jawab. Tugasnya kan udah dari 2 minggu lalu. Ini peringatan terakhir ya Sarah. Kalau kamu mau tugas bagus, ya kamu usaha rajin. Nilai kamu ya nilai kamu, saya nggak peduli. Itu tergantung kerajinan kamu. Kelas saya akhiri, minggu depan nggak ada pertemuan. Kamu gak takut apa selalu diprotes di kelas Bu Dara? Banyak banget loh mahasiswa yang udah di kelas dia. Ya bodo amat lah, kalau dosennya nyebelin, ngapain aku nurut? Sama-sama gak etis lah. Tapi kita gak harus kayak gitu juga gak salah. Baiklah, saya senang kalian hadir tepat waktu pada pagi hari ini. Tapi saya dengar minggu kemarin ada yang menyontek pas kuis saya. Tapi Bu, kayaknya kemarin saya lihat ada yang bukan catatan deh. Baiklah, saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Tapi ingat, kalian mahasiswa. Saya tidak ingin mendengar atau mengetahui hal yang terjadi sekali lagi. Kalian mengerti? Tapi saya harap kalian mempunyai integritas dan etika mulai dari sekarang. Kalau nggak dari sekarang, mau dari kapan lagi kalian membentuk integritas kalian? Oke, kita sekarang masuk ke dalam materi. Kelompok siapa sekarang yang presentasi? Bisa maju ke depan sekarang.
keperluan apa? Jadi gini Pak, kedatangan kami berdua ingin sedikit menyampaikan keluhan nih Pak. Ya, mengenai dosen dan mahasiswa yang berperilaku tidak mengenakan. Bapak tahu Bu Dara nggak? Ya, kenal. Beliau selalu datang telat Pak, terus cara mengajarnya juga seperti tidak menghargai mahasiswa. Ya, ada lagi? Dan ada salah satu mahasiswa dari kelas kami Pak. Nah, dia ini sering kali tidak mengerjakan tugas dan tidak berperilaku sopan kepada dosen Pak. Itu siapa mahasiswanya? Namanya Sarah. Sarah. Ya. Nama lengkap? Sarah Lydia. Nah, Sarah Lydia. Baik, saya akan menindaklanjuti laporan kalian. Terima kasih sudah berani bersuara. Ditunggu kabar selanjutnya. Terima kasih Pak. Saya menerima laporan dari berbagai pihak. Ada dosen kita yang tidak profesional dan ada mahasiswa yang tidak taat aturan. Dan kita semua di sini bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Saya akui Pak, saya salah, saya minta maaf, tapi saya janji saya akan berubah ke depan yang lebih baik. Saya juga minta maaf Pak, Bu, saya salah karena suka beralasan dan tidak baik ke beliau. Saya juga percaya Pak, perubahan bisa datang dari siapa aja, asalkan ada kemauan dan bimbingan. Saya siap membantu Bu Dara dan mahasiswa lain agar kita tumbuh bersama dan juga biar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Baik, saya anggap masalah ini sudah selesai dan mari kita bersama-sama membangun lingkungan yang harmonis tidak hanya di kelas ini, tapi juga di luar kampus. Baik Kak, mulai hari ini saya akan membantu kita saling belajar ya. Saya juga Pak, Bu, saya mau mencoba lebih bertanggung jawab ke depannya. Semangat semua, kita bentuk kampus yang kita bangunkan bareng-bareng. Terlepas dari semua itu, di balik gelar akademik dan ruang kelas, seorang dosen adalah cermin bagi mahasiswa, bagi budaya, dan bagi akademik. Etika dan profesionalisme bukan sekedar hadir tepat waktu atau memberi nilai, tapi bagaimana seseorang dosen membimbing dengan hati, memberi teladan, dan tetap rendah hati untuk belajar. Dalam dunia pendidikan tinggi, seorang dosen bisa menjadi cahaya atau justru bayangan. Ketika mereka lebih memilih untuk menjadi pembimbing yang adil, manusiawi, dan bertanggung jawab, maka mahasiswa pun tumbuh bukan hanya dalam ilmu, tapi juga dalam karakter. Hari ini, kita belajar bahwa perubahan bisa dimulai dengan pengakuan kesalahan, dan bahwa seorang dosen layaknya pemimpin kecil di kelas, memegang peran besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Mari kita terus bertumbuh bukan hanya sebagai pelajar, tapi sebagai pendidik yang menginspirasi. Never stop learning because life never stop teaching.